Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah investasi yang paling berharga, yaitu apa? Keluarga. Berapa banyak yang percaya bahwa investasi yang paling berharga itu keluarga? Ya, banyak orang ya berkata amin, tapi pada hakikatnya tidak banyak yang sungguh-sungguh fokus kepada keluarga. Ya, dan kita percaya saudara firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, tadi Bapak Gembala sudah membaca Amsal 24 ayat 3 dan 4. Ya, ini ayat yang diberikan dari gereja. Amsal 24 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana. Baca bersama 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Ini adalah gambaran tentang sebuah keluarga. Ya, keluarga itu harus dibangun yang pertama dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan di sana dengan hikmat rumah didirikan. Tapi banyak orang Kristen itu memulai rumah tangga tidak dengan hikmat. Iya Pak iya? Ya. Siapa yang memulai rumah tangga dengan hikmat di sini? Doa, puasa, ya. Waktu pertama kali minta jodoh berdoa, terus berpuasa, minta kehendak Tuhan. Ada di sini? Ya, sedikit sekali ya. Kenapa banyak kesalahan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen? Ya karena memulainya tidak dengan hikmat Tuhan. Ya banyak orang datang sekarang berkata, Bu, rumah tangga saya bermasalah. Ya memang karena diawali itu tidak dengan hikmat Tuhan. Harusnya dikatakan dengan hikmat rumah didirikan. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau bangun rumah biasa aja ya tentu kita perlu perhitungan, benar nggak? Panggil pemborong, panggil ini, nanti habisnya berapa, gambaran seperti apa. Banyak orang menikah itu tidak bikin perhitungan, tidak dengan hikmat Tuhan. Ya pokoknya nikah aja lah, nanti gampang urusan belakangan ya. Padahal Alkitab berkata dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Makanya sekarang kita banyak lihat saudara terjadi perceraian. Kenapa perceraian terjadi? Karena tidak dimulai dengan hikmat Tuhan. Permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang ya berharga, menjadi investasi yang berharga ya kalau kita ini membangunnya dengan takut akan Tuhan. Dan dikatakan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya banyak mendapati sekarang rumah tangga saudara mau bercerai, ini dari pagi lagi baru terima konseling. Bu, doakan, suami saya tuh nggak peduli dengan saya, anak saya sekarang memberontak, sekarang merokok, nggak mau sekolah, gini, lalu saya juga terjebak pinjol, ya sekarang rumah tangga kami berantakan, dari segi keuangan kami berkekurangan. Ya, kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena suami istri tidak punya pengertian. Coba kalau kita membangunnya di atas dasar takut akan Tuhan, kita dapat penghasilan berapa gitu ya. Kalau suami istri takut Tuhan, uang itu dikelola dengan baik. Amin apa amin? Ya, jangan boros, jangan gini, jangan gitu. Saya ada bantu orang saudara, dia bilang ya udah ndak makan, anak-anaknya ndak makan. Saya transfer uang, saya bilang ini beliin sembako ya supaya kamu bisa hidup layak. Kalau ada sembako itu setidaknya anakmu ndak mati lapar. Jawabannya gini, maaf Bu, uangnya nggak saya pakai beli sembako ya, karena anak-anak saya kami serumah itu ndak suka makan makanan rumahan.
sukanya makan makanan restoran. Kira-kira saudara yang menabur sama orang ini gondok nggak? Gondok ya. Saya bilang gini, sorry ya, saya ini lagi masak loh sekarang. Kenapa saya masak? Pertama sehat, kedua hemat toh. Kita masak sekali bisa dimakan pagi, siang, bisa malam lagi. Kalau kita bijaksana mengatur keuangan. Dia dengan enaknya, maaf ya saya nggak pakai buat beli sembako. Saya tahu berkat yang saya kasih itu kalau dia pakai buat beli sembako sudah lebih untuk 1 bulan. Tapi kalau uang itu dipakai buat beli makanan di restoran, ya segitu 3 hari habis. Karena makan pagi dia harus beli, makan malam dia beli lagi. Ini kan tidak berpengertian saudara. Rasa-rasa mau saya baptis ulang, saya cemplungi 20 menit ya, biar buka mata di rumah Bapak di surga. Tapi sering banget gitu, ntar anak-anak saya sudah nggak makan, nggak ada beras, nggak ada ini, tapi disuruh beli nggak. Ini kan tidak berpengertian. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kau harta yang lebih, mengisi kamar-kamarmu dengan bermacam-macam harta benda yang berharga, yang menarik, kalau kita sendiri tidak punya hikmat dan pengertian. Ya, makanya suami istri itu harus saling mendukung, harus dua-dua takut Tuhan. Jangan mendukungnya ke arah yang negatif. Ya, udah nggak ada duit, beli motor, yang nggak ada duit, utang aja nggak apa-apa. Akhirnya terjebak dalam pinjol. Kalau sudah terjebak pinjol, ya sudah, repotin sana sini, pinjem kanan kiri, belum lagi kalau dipermalukan. Bapak Ibu, mari kita menjadikan keluarga ini sebagai investasi yang berharga di mata Tuhan, ya, supaya kita nggak berkekurangan, supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat, rumah tangga kita menjadi kesaksian bagi orang. Saya yakin kalau suami istri bijaksana, anak-anak juga akan tumbuh dalam bijaksana, dalam takut akan Tuhan. Ya, bukan menjadi anak-anak yang rusak, yang akhirnya tidak bisa menghargai berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Dikatakan di sana, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Kehidupan rumah tangga yang difokuskan kepada Tuhan pasti akan begini saudara. Semakin hari semakin naik, bukan semakin hari semakin turun. Kalau hari ini rumah tanggamu semakin turun, keluargamu semakin turun, coba cek. Jangan-jangan kita ini sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Saya yakin kalau orang hidup takut Tuhan tuh pasti diberkati Tuhan kok. Amin. Ya, kecuali kau tidak takut Tuhan, munafik, sombong, ego, ya, hanya demi kesombongan, utang kanan kiri, ya, belum bisa beli mobil, ya nggak usah beli mobil dulu, naik motor masih bisa kan? Tapi orang sekarang itu jangan, kesombongannya itu melampaui saudara, ya, jadi akhirnya dirinya dibawa dalam kesusahan yang seharusnya nggak perlu begitu, tapi akhirnya jadi begitu. Yang pertama harus ada takut Tuhan. Saudara ingat ketika saya kemarin baru pulang dari Israel saudara ya, makanya masih capek banget ini. Kita pergi ke Kana, di satu tempat pernikahan di Kana ya, saudara ingat ya. Di sana Tuhan bukakan sesuatu kepada saya yang sangat berharga. Saudara tahu ceritanya ketika pada waktu itu Yesus diundang datang ke satu pernikahan. Ini bicara keluarga. Yesus datang bersama dengan ibunya di sana dikatakan. Lalu ketika ya lagi di pesta itu, ya, ibu Yesus berkata kepada Yesus, selama ini kita punya konotasi bahwa ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Padahal bukan loh. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus di dalam pekerjaan, di dalam keilahiannya di dunia tidak bisa dipengaruhi oleh manusia siapapun, karena dia mutlak hanya melakukan kehendak Bapa. Ya,
Selama ini dalam pemahaman saya, ketika Yesus ibunya meminta untuk dia bikin mujizat karena pernikahan itu kehabisan anggur, lalu Yesus kan waktu itu bilang apa? Waktuku belum tiba. Ya, selama ini saya juga salah berpikir bahwa akhirnya Yesus melakukan mujizat karena permintaan mamahnya. Ya, Yesus tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh siapapun manusia di dalam keilahiannya sebagai Tuhan. Perhatikan saudara, ketika itu ibu Yesus berkata begini, dia nggak minta loh. Ibu Yesus nggak bilang, bikin mujizat dong, bikin anggur, enggak. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes saudara ya, di sana Yesus cuma bilang begini. Ya, Yohanes 2. Ya, dikatakan di sana Ibu Yesus cuma berkata begini. Ibu Yesus berkata kepadanya, dikatakan di sana, nah tetapi Ibu Yesus berkata kepada, ya ayat yang kedua kayaknya. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya apa di sana dikatakan diundang ke sebuah perkawinan itu. Ayat 3 baca bersama. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya apa? Apakah dia meminta Yesus bikin mujizat? Itu sifatnya hanya sebuah pemberitahuan. Dia cuma bilang mereka kehabisan anggur. Titik. Selama ini saya juga berkhotbah salah saudara. Saya bilang karena Ibu Yesus itu yang minta, jadi Yesus bikin mujizat. Padahal dia nggak minta loh, dia cuma bilang mereka kehabisan anggur. Zaman dulu saudara, di acara adat Yahudi dalam sebuah pernikahan, kalau kehabisan anggur, itu keluarga malu banget. Itu sama dengan orang pesta tapi tidak modal. Karena anggur itu sajian utama di sebuah pernikahan. Ya. Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepadanya apa saudara? Yesus bilang begini. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Ya. Kenapa sampai Yesus berkata saatku belum tiba? Tapi apa maksud dari saatku belum tiba? Belum waktunya Yesus menyatakan diri sebagai Mesias waktu itu. Belum waktunya dia melakukan mujizat. Makanya ini tercatat sebagai mujizat yang pertama. Belum waktunya saudara. Yesus harus melakukan mujizat. Makanya dia bilang, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi perhatikan apa yang membuat mujizat terjadi. Bukan karena ibunya meminta. Ayat yang berikutnya saudara, apa yang dikatakan ibunya? Baca bersama. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria sudah tidak ngomong dengan Yesus. Dia tidak memaksa Yesus untuk melakukan mujizat. Tapi dia ngomong kepada para pelayan. Dan apa yang diomongkan Maria kepada pelayan ini adalah sebuah bahasa iman. Kenapa mujizat bisa terjadi? Karena ada iman. Bukan karena Ibu Yesus yang meminta sebagai ibu kepada Tuhan Yesus, sehingga walaupun waktu belum tiba akhirnya Yesus melangkahi waktunya. Kenapa mujizat harus terjadi? Karena di mana ada iman, di situ ada mujizat. Saya kemarin di Kana itu baru dibukakan saudara. Saya pelajari. Ya, karena kita tahu betapa keluarga itu di mata Tuhan itu sangat berharga. Yesus nggak mau sebuah pernikahan dipermalukan hanya gara-gara kehabisan anggur. Yesus nggak mau mereka malu. Ya, mungkin hari ini juga dalam keluargamu engkau sudah mulai kehabisan anggur. Ya, anggur yang manis. Iya bu, sekarang rumah tangga saya anggurnya mulai asem. Ya, tandanya apa? Ngomong dikit berantem.
Nggak usah angkat tangan. Halo Bapak Ibu. Ya. Ada yang berkata begini, pernikahan itu isinya 90% ngomong, 10%-nya itu masalah. Padahal saudara, kalau orang kehabisan anggur, ngomong bisa menimbulkan masalah. Iya apa ya? Orang tuh kalau sudah kehabisan anggur, ngomong tok aja berantem. Ya, makanya terjadi suaminya bilang, lu diam deh, mending lu diam. Istrinya bilang, lu juga mending diam. Betapa bahayanya kalau psikolog bilang pernikahan itu isinya 90% ngomong dan 10%-nya masalah. Kalau itu memang benar, maka rumah tangga kita penuh dengan masalah. Ya apa ya saudara? Ya. Kalau kehabisan anggur saudara, kita ini ngomong aja jadi masalah loh. Yesus sangat konsen dengan sebuah pernikahan. Makanya walaupun waktunya belum tiba, karena ada iman di sana, ibunya nggak ngomong ke Yesus, bikinlah mujizat Yesus, tolonglah pernikahan itu. Ndak. Ibunya cuma bilang kepada pekerja itu, lakukan apa yang dia bilang. Dan itu adalah iman saudara. Sebuah keluarga akan menjadi berharga ketika di dalamnya ada iman. Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan imanmu mati. Suami istri, anak-anak kita mau dibawa kemana itu mereka hanya melihat iman orang tua kok. Iya. Ada yang datang sama saya, Bu, anak saya sekarang merokok, udah gak mau sekolah, udah hancur pergaulan. Ya pasti kan orang tuanya bermasalah. Gak mungkin gak. Kalau orang tuanya beriman kepada Tuhan, gak mungkin anak bisa seperti itu Bapak Ibu. Iya. Makanya mari kita perhatikan bahwa keluarga itu adalah sebuah investasi yang sangat berharga kalau di dalamnya ada iman, ada hikmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa suami istri. Ya, jangan kita hanya menjadi orang yang egois dengan hidup kita sendiri dan kita tidak pernah memikirkan. Saya tuh terima konseling Bapak Ibu. Selalu kalau orang itu datang, Bu, anak saya memberontak gini-gini, saya selalu tanya, hubungan ibu dengan suami bagaimana? Iya, akhirnya dia baru cerita, iya sih memang rumah tangga kami begini. Ya, iya pasti kalau kamu hidup takut Tuhan, suami istri punya iman kepada Tuhan, maka tidak mungkin rumah tanggamu itu akan bermasalah, anak-anakmu bermasalah. Ketika ibu Yesus berkata kepada Yesus mereka kehabisan anggur, ya, dan dia hanya berkata kepada para pelayan itu, lakukan apa yang Yesus katakan. Ya, Bapak Ibu, tidak ada persoalan yang terlalu berat dalam rumah tangga kita ketika ada iman suami istri bersama-sama bergandengan tangan. Amin. Percayalah itu. Ya, nggak mungkin saya dengan suami itu melewati rumah tangga kami, saudara, pasang surut. Tapi satu yang kami tetap pertahankan, iman, percaya kepada Tuhan. Sampai kami melihat semua janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Amin. Ya, jangan coba melangkah jauh dari Tuhan. Jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Jangan ambil resiko untuk meninggalkan Tuhan. Banyak orang sudah meninggalkan Tuhan sekalipun masih Kristen. Banyak masih Kristen saudara, masih ke gereja masih. Ya. Masih setiap minggu ke gereja. Tapi secara rohani sudah murtad karena tidak percaya lagi sama Tuhan. Waktu ada masalah kau coba selesaikan dengan kekuatanmu sebagai manusia. Ya. Tapi coba kau duduk di kaki Tuhan dan libatkan Tuhan, datang saja sama Tuhan. Bagaimana membangun iman hari-hari ini? Datang kepada Tuhan. Kunci kamarmu,
masuk berlutut kepada Tuhan dan mulai buka hati bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika ada masalah, ayo cari Tuhan. Iya. Dan ketika itu Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan. Ibu Yesus gak berkata lagi kepada Yesus, dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini adalah sebuah bahasa iman, saudara. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah menjadi anggur, ya, ia tidak tahu apa datangnya dari mana. Bapak Ibu, akhirnya saudara baca ayat yang berikutnya, dikatakan di sana apa? Baca ayat yang berikutnya, ya, dia mencedok, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya apa? Baca 1, 2, 3. Barulah digalakan di sana. Itu saudara, para pelayannya di situ bingung, kenapa ada anggur yang baik. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk membuat anggur yang terbaik itu butuh waktu lama atau cepat? Lama. Ya, anggur itu prosesnya tidak gampang. Ya, ditaruh lalu disimpan, semakin lama anggur itu akan semakin enak. Tapi ketika Yesus membuat mujizat di sebuah pernikahan, cepat atau lama Bapak Ibu? Cepat. Jangan bilang begini, gak mungkin rumah tanggaku dipulihkan. Apalagi kalau saudara pergi ke psikiater, lalu psikiater bilang, wah ini kalau begini itu butuh waktu 3 tahunan. Ketika engkau berjalan dengan iman, ketika hatimu percaya kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Walaupun untuk bikin anggur itu butuh waktu bertahun-tahun. Tapi waktu engkau libatkan Yesus, saudara, pemulihan bisa terjadi saat itu juga. Iya. Apakah ada, saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata, ditanya begini saudara, ada hubungan gak antara kesehatan mental jiwa dengan iman? Dia berkata, oh enggak ada, iman ya iman, mental ya mental. Kalau kamu sakit mental harus ke psikiater. Ya, ini pendeta yang gak percaya Tuhan. Karena saya sudah mengalami iya.
Ya Bapak Ibu, apakah ada hubungannya antara mental dengan iman? Ya sangat. Ya, jangan percaya kalau ada hamba Tuhan yang bilang, oh enggak, mental harus mental, kamu harus ke psikiater supaya mentalmu sembuh. Ya, Alkitab berkata, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berarti mental kita dengan iman berkaitan erat. Ya, saya pernah layani ada rumah tangga yang mau bercerai karena suaminya selingkuh, istrinya tahu. Lalu istrinya sangat terpukul karena kaget suaminya selingkuh. Tiap hari istrinya pingsan, nangis karena dia tidak menyangka. Ya, lalu kalau dia marah suaminya dicakar, dipukulin saudara. Suaminya diam aja karena suaminya merasa bersalah. Lalu akhirnya dia ke psikiater, waktu berobat ke psikiater, psikiaternya bilang ibu akan seperti ini sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Lah suaminya dengar begitu, ya stres ya, sok tiap hari digaruk mukanya sampai luka-luka. Lalu mereka berinisiatif untuk jangan hanya ke psikiater aja, coba panggil pendeta. Lalu mereka telepon saya, saudara, dan saya datang. Lalu mereka cerita, ibu itu cerita dengan hati yang hancur, saya akan seperti ini Bu, 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Saya bilang, siapa yang ngomong? Psikiater yang ngomong. Jadi saya tiap hari minum obat penenang. Saya bilang, Bu, dan ibu mau 1 tahun sampai seperti ini, ibu bisa gila loh. Hari ini melangkah dengan iman. Kau yang bisa memutuskan sikap hatimu, jiwamu hari ini mau seperti apa. Yang terbaik ikuti firman Tuhan, lepaskan pengampunan, ampuni suamimu, peluk dia, dan ayo mulai dari awal. Lupakan semuanya. Hari itu saya layani mereka berdua menangis, hancur hati, mereka akhirnya berpelukan, dipulihkan. Ya, setelah saya pulang suaminya bilang, Bu, terima kasih banyak ya, istri saya menunjukkan perkembangan yang begitu luar biasa. Loh Bapak Ibu, nggak usah tunggu lama. Waktu Yesus melakukan mujizat, bikin anggur yang terbaik itu butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi Yesus ketika dia hadir, dia bikin mujizat. Saat itu juga air diambil, dituang, dan terjadi anggur yang sangat enak. Sampai semua bingung, kenapa bisa kamu dapat anggur yang seperti ini, yang terbaik sampai akhir pernikahan. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu. Mari kita terus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam pernikahan kita, kita tahu bahwa keluarga kita itu adalah investasi yang sangat berharga di mata Tuhan. Anak-anak membutuhkan arahan kemana mereka harus dibawa, dan kita suami istri lah yang harus membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa taruh anak-anakmu di sekolah minggu dan berharap mereka akan tumbuh dengan iman hanya di sekolah minggu. Karena pelajaran tentang iman yang pertama harus mereka dapatkan di dalam keluarga. Amin. Melihat suami istri, melihat kita orang tua yang hidup sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Ketika ada masalah, saya dan suami dulu, ketika kami terlilit hutang, kami mengalami masalah yang berat, kami ajak anak-anak, ayo kita bergandengan tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ketika ada mujizat, kami juga cerita kepada anak-anak, Tuhan sudah bikin mujizat, sehingga iman mereka kepada Tuhan sungguh-sungguh tumbuh Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan, saya melihat anak-anak saya udah nggak perlu harus keras dengan mereka ngomong begini-begini. Sudah ada ya benih-benih iman di dalam hidup mereka. Mereka sekarang tahu pacaran misalnya, jatuh cinta nggak mungkin sama cowok yang tidak percaya Tuhan. Itu udah nggak ada dalam kamus mereka. Nggak mungkin sama cowok yang merokok, itu sudah nggak ada juga dalam kamus mereka. Ya, saya nggak pernah marahin, tapi mereka tahu karena saya bagikan iman itu kepada hidup mereka Bapak Ibu. Mari para suami istri, kita nggak bisa hidup jauh dari Tuhan hari-hari ini, apalagi lihat keadaan zaman yang sudah seperti ini. Tidak ada jaminan kepastian di luar Tuhan. Ayo kita mulai dari kita suami istri, ambil komitmen untuk sungguh-sungguh belajar menghidupkan iman dalam rumah tangga kita.
Bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Ajari mereka untuk beriman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Waktu kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, saya yakin dan percaya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap.